Saya mohon maaf kepada kedua orang tuaku atas semua perbuatan dosa terbesar dalam hidupku ini. Perkenalkan, namaku Leonardo. Itu nama samaranku. Panggil saja aku Ardo. Usiaku kini menginjak 30 tahun. Sudah lulus kuliah S1. Saya asli orang Sumatera, lalu berpindah tinggal di sebuah kota besar bernama Jakarta. Kehidupan yang penuh gemerlap di tengah malam, suasana yang ramai dan penuh sesak orang yang berasal dari berbagai suku daerah. Mengadu nasib di kota besar ini, saya pun berasal dari keluarga yang paham agama. Singkat ceritanya, ketika hidup ini terasa nyaman di kota metropolis yang penuh dengan tantangan dan gaya hidup membuat diriku terlena dengan kehidupan duniawi ini. Aku pun memiliki seorang teman pria, sebut saja namanya Si Borju. Itu nama samaran dia. Dia sebagai sahabatku, lebih dari saudara. Sudah 3 tahun berjalan aku mengenal dia. Tak ada yang aneh pada dirinya serta perhatiannya terhadap diriku ini. Aku tidak menaruh curiga apapun pada dia, karena di mataku dia seorang pria yang baik dan penolong. Saking akrabnya kami berdua, kemanapun pergi, kami selalu berdua, ibarat tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Hari berganti, hari kami lalui. Aku pun sering diajak ke rumahnya, bahkan menginap dan sekamar dengannya. Namun aku pun dipeluk serta sambil berbisik di telingaku, "Aku sayang padamu, dan aku tidak mau kehilanganmu," kata Si Borju. Aku pun terdiam dan mulai keringat dingin. "Iya, tapi jangan seperti ini. Kok tubuhku dipeluk erat?" jawabku pada Si Borju dalam dekapan tubuhnya. Seketika pula tubuhku diremas dan pipiku dicium. Terasa seperti hubungan suami istri. Tidak hanya itu, bagian lubang belakangku dimasukin benda tumpul yang tak lain senjata rudal dia. Aku pun berontak, namun dekatkan tubuhnya sangat kuat. Mau berteriak, tapi mulutku ditutup pakai telapak tangannya. Seketika pula terasa keluar cairan di lubang belakangku ini. Kenapa dia melakukannya padaku? Saat itulah aku terdiam dan aku merasa aneh. Dia, Si Borju, merasa puas menikmati tubuhku ini. Dari kejadian itu, aku pun merasa terbiasa. Lalu aku tidak merasa jijik karena hampir tiap hari berdua dengannya. Itu pun juga hampir tiap hari Si Borju melakukannya padaku. Jujur, aku merasa dosa dan hina. Namun apa dikata, ingin aku meninggalkan dia. Tapi aku kasihan, karena di mataku, lihat pria baik, suka menolongku, gaya hidupku semuanya, dia yang tanggung. Perbuatan kami ini tak ada satupun yang tahu. Bahkan kedua orang tuaku tidak menaruh curiga apapun. Hubungan ini terjalin sekitar tahun 2020. Hingga tahun 2023, kami berdua berjenis kelamin yang sama. Ya, itu sama-sama pria, tapi kami terasa seperti sepasang suami istri. Sungguh, ini di luar kodrat dan nalar manusia normal. Kami berdua menikmati hari-hari penuh rasa sayang. 3 tahun sudah berjalan hubungan kami berdua. Tapi sekali lagi, aku tidak bisa meninggalkannya kala itu. Saling menghargai dan mengerti satu sama lain. Akan tetapi, di tahun 2023, aku merasa ketakutan karena di bagian lubang belakangku, sebut saja anus, sangat amat terasa sakit. Terkadang keluar darah, aroma bau tak sedap mengganggu kehidupanku. Aku pun tidak merasa nyaman saat beraktivitas. Puncaknya di saat aku tidur terlelap di malam hari, aku mendapatkan sebuah mimpi yang bikin aku ketakutan. Mimpi itu masih aku ingat hingga sampai kini. Aku tersiksa di dalam kubur. Lubang anusku ditusuk dengan tombak besi, terbakar panas hingga tembus ke mulutku. Aku pun menangis tanpa bisa keluar kata-kata karena mulutku tertutup tombak besi yang sangat panas. Hingga tubuh ini meleleh, hancur, lalu menyatu kembali. Siksaan ini terasa sama pedih bagiku. Mimpi itu tidak hanya sekali datang,
Namun lebih dari 3 kali mimpi itu menghantuiku. Saat itulah aku terbangun dalam keadaan ketakutan. Sumpah, aku merasa berdosa dan sangat hina sekali. Mungkin inilah teguran dari Tuhan untukku atas perbuatanku yang dilakukan oleh si Borju. Saat itu pula aku memutuskan untuk tobat. Akan tetapi bagaimana caranya aku bisa meninggalkan si Borju? Karena bagiku, si Borju orang yang sangat baik, namun memiliki kelainan penyuka sesama jenis. Hingga aku terpengaruh oleh perbuatannya. Tapi aku tidak tinggal diam. Seiringnya waktu, aku berniat 100% untuk tobat. Dengan cara mulai sedikit menjaga jarak dan menghilang dari pandangan si Borju. Tak hanya itu, aku berdoa memohon kepada Tuhan agar dipermudah dan bisa dijauhkan dari si Borju. Tidak disangka, tidak butuh waktu lama, aku pun mendengar berita jika temanku si Borju itu mengalami kecelakaan tunggal dan akhirnya tewas di tempat. Saat itu pula aku merasa lega dan berterima kasih kepada Tuhan. Sahabatku si Borju yang baik hati, tetapi memiliki kelainan seks, kini sudah tiada alias meninggal dunia. Aku sadar diri, aku penuh dengan dosa besar akan perbuatan aku dengan si Borju. Perasaanku dihantui bersama. Di sisa umurku ini, aku merasa diberi kesempatan untuk bertobat. Semoga tobatku ini diterima oleh Tuhan dan dihapuskan segala dosaku ini. Serta semoga pula aku dijauhkan dari penyakit seks menular. Ini bisa dijadikan pembelajaran bagi saya. Serta tidak hanya itu juga buat kalian. Semoga dijauhkan dari perbuatan menyimpang, di mana akhir zaman ini sudah banyak pergaulan bebas. Yang tak lain yang sangat menjijikan adalah kaum LGBT, yaitu penyuka sesama jenis. Bahkan sampai ada yang merubah dirinya, berawan asli pria menjadi perempuan, serta sebaliknya perempuan menjadi pria. Tak hanya itu, bahkan pria suka dengan pria, ataupun perempuan suka dengan perempuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk tobat. Ya Tuhan, terimalah tobat dari dosa besarku ini. Jadikanlah ke depannya diriku ini menjadi pria normal kembali seutuhnya. Serta ucapkan pula diriku ini dari pergaulan bebas serta pergaulan menyimpang. Amin, amin ya Tuhanku. Serta tak lupa saya ucapkan beribu-ribu maaf kepada kedua orang tuaku yang sudah melahirkanku serta membesarkanku. Sekian, terima kasih.